presentasinya dan juga jawaban dari pertanyaan teman-teman. Untuk yang selanjutnya kita akan next ke presenter selanjutnya. Presenter selanjutnya Naufal, apakah sudah ada? Oke. Apakah sudah siap? Oke, silakan. Ya. Oke. Boleh dipersilakan untuk share screen dan mulai presentasi. Baik, terima kasih Wania. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah terlihat. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Naufal Ma'arif dari Pendidikan Biologi Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini saya akan mempresentasikan progres dari magang saya selama di InBio terkait potensi anti kanker payudara pada hewan porifera, khususnya pada spesies Tilitha carteri secara in silico. Sebelumnya saya juga berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu ada Bu Anissa dan juga Bu Wirda, serta dosen pembimbing dari Universitas, Bapak Rusdi. Oke, baik. Jadi latar belakang dari penelitian ini adalah kanker merupakan salah satu dari 6 penyebab kematian di seluruh dunia, dengan angka kematian yang mencapai 9,9 juta. Nah, terkhusus pada kanker payudara, ini merupakan kanker yang didiagnosis paling mematikan pada wanita. Nah, mengapa kita memilih spons atau marine spons gitu ya? Karena ada yang telah dieksplorasi sebenarnya, yaitu yang juga telah dinyatakan sebagai obat oleh FDA atau FDA approved, yaitu eribulin, dapat digunakan sebagai obat pada triple negative breast cancer. Tapi karena juga kita ini di Indonesia yang hampir sebagian besar wilayah maritim ya, yang luar biasa luas wilayah kelautan, dan saya yakin belum banyak dieksplorasi, sehingga saya mencoba untuk melakukan analisis studi pada salah satu spesies porifera, yaitu Stilissa carteri. Nah, dari spesies porifera ini, dia itu memiliki metabolit sekunder dan juga ya tadi contohnya senyawa anti kanker itu. Dan juga salah satu tren dari penelitian di tahun-tahun belakangan ini adalah penelitian pada marine natural product ya. Dan itu juga terdapat pada 3 bidang, tidak hanya anti kanker, tetapi juga pada anti inflamasi dan juga anti diabetes. Nah, jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi senyawa pada Stilissa carteri sebagai anti kanker, terkhusus pada triple negative breast cancer secara in silico. Nah, penelitian ini juga dilatar belakangi dari penelitian yang saya baca dari paper sebelumnya, yaitu diambil dari salah satu spesies di Kepulauan Seribu. Jadi mungkin ya banyak nantinya akan ada spesies spons, tetapi mungkin memiliki metabolis sekunder karena perbedaan wilayah dan juga ekosistem tempat hidup atau habitat asli dari Stilissa carteri atau berbagai macam spons lainnya. Oke, ini alur penelitian yang saya lakukan, ada yang sudah dan ada yang belum. Ya, ini ada beberapa seperti studi literatur dan pencarian senyawa melalui paper knapsack, lalu identifikasi komponen bioaktif melalui PubChem, lalu screening. Screeningnya itu ada 2, menggunakan Lipinski Rule of 5 dan juga mencari potensi bioaktif menggunakan Way to Drug, pas online, lalu mencari target protein, terpilihlah EGFR ya, epidermal growth factor receptor, lalu screening target protein, melihat ramacandran, resolusi mutasi, dan juga dari spesies apa protein tersebut berasal. Lalu analisis menggunakan server TCGA dan juga server Stitch, lalu preparasi ligan dan protein menggunakan Discovery Studio, lalu analisis lanjutan lagi menggunakan Pyrex dan juga Molecular Dynamics. Oh ya, docking menggunakan Pyrex dan Molecular Dynamics menggunakan Yasara. Nah, ini ada beberapa yang sudah saya lakukan dan ada yang juga belum saya lakukan. Seperti molecular dynamics-nya belum dilakukan. Oke, ini adalah hasil pencarian melalui server knapsack dan juga PubChem. Saya temukan kurang lebih ada 10 senyawa, tetapi ada beberapa senyawa yang tidak memiliki konformasi 3 dimensi yang terdapat di PubChem. Dan untuk saat ini saya gunakan yang ada terlebih dahulu di PubChem, karena menurut saya masih ada beberapa senyawa yang bisa dianalisis. Mungkin jika hanya sedikit senyawa, saya bisa menggambarnya melalui aplikasi Marvin Sketch ya.
Nah, ini gambar sebelah kanan merupakan hasil screening melalui way2drug pada beberapa senyawa. Ini ada 1,2 benzenidiol, lalu ini ada potensi melalui PAS online dan juga hasil dari Lipinski Rule of Five. Nah, berikutnya kurang lebih juga sama. Ada di butil phtalatat, terus ada 9,12 oktadekanidinoid, lalu ada debrohinaldisin, Keras. lalu berikutnya ada Ah. ini ada yang on mic ya. Ini mau keruk semua. Mohon maaf Bu April, boleh tolong di-mute terlebih dahulu. Ya, baik. Mohon maaf. Lalu berikutnya ada screening melalui ya tadi ya, ada senyawa himenidialdisin, lalu juga ada debromihimin, lalu ada himenin, debrohimenin, himenin. Nah, ini bisa kita lihat memang ada beberapa hasil dari screening ini yang tidak memenuhi kaidah dari Lipinski Rule of Five ya. Tapi mungkin apa ya, nantinya ada analisis lanjutan dan juga ada beberapa alasan seperti contoh ya, mungkin dari senyawa-senyawa ini kan memiliki apa namanya massa yang cukup berat gitu ya, dan juga mungkin ada yang memiliki ikatan hydrogen bond donor-nya yang atau hydrogen bond aseptornya yang cukup tinggi ya. Tapi ada beberapa pendapat ahli juga yang mungkin bisa menjadi pertimbangan ya, karena ini senyawa bahan aktif ya yang berasal dari alam. Mungkin screening melalui Lipinski Rule of Five ini bisa digunakan atau bisa tidak digunakan. Lalu ini saya mungkin jelaskan sedikit terkait mekanisme EGFR ya. Nah, ini mekanisme EGFR regulasi pada jaringan sel kanker payudara ya, tidak hanya pada TNBC sebenarnya, tetapi beberapa penelitian mengindikasikan bahwa epidermal growth factor receptor ini dapat meningkatkan ya, atau dapat membuat sel kanker itu mengalami pertumbuhan, proliferasi, survival dan juga angiogenesis. Jadi ya, dan itu juga jalurnya nanti akan bersambung ke stad 3 ya, stad 3 yang meningkatkan proliferasi dan akan sangat berbahaya ketika sudah dapat melakukan metastasis pada sel kanker. Nah, ini hasil docking yang sudah saya coba lakukan ya pada beberapa senyawa. Mungkin, oh ya ini mohon maaf, ini sebelumnya adalah protein ya, protein yang saya ambil dari PDB dengan kodenya 1M17. Ini ada, dan ligan natifnya, kebetulan ligan natifnya ini merupakan obat ya, obat yang telah di-approve oleh FDA, yaitu erlotinib. Biasanya erlotinib ini digunakan pada kanker paru-paru ya, atau lung cancer, tetapi ini telah digunakan pada kanker TNBC atau triple negative breast cancer. Nah, ini adalah hasil docking dari senyawa pada Stilisa carteri pada protein EGFR. Bisa dilihat mungkin terkait binding affinity-nya dan juga RMSD-nya. Oh ya, dan juga pada penelitian ini selain erlotinib saya gunakan kontrol lain yaitu doxorubicin. Dan doxorubicin itu merupakan salah satu obat yang khusus pada kanker payudara. Nah, bisa kita lihat pada binding affinity-nya cukup baik ya, karena mendekati dari kontrolnya yaitu erlotinib. Lalu juga untuk RMSD-nya mungkin ada beberapa yang tidak memenuhi kaidah ya, yaitu lebih dari 2 Armstrong ya. Sehingga mungkin yang nanti akan saya analisis yang kurang dari 2 Armstrong. Oh ya, dan sebelumnya saya juga melakukan analisis RMSD ya, menggunakan salah satu server. Tetapi sampai hari ini mungkin belum selesai ya. Ini saya melakukan analisis ini menggunakan doc RMSD, tapi masih running ya sampai sekarang. Mungkin belum tahu juga kapan selesainya itu. Karena kemarin ketika saya ingin mencoba melakukan prediksi melalui server juga hasilnya itu kurang lebih 3 hari dan cukup memakan waktu menurut saya. Oke, dan ini hasil docking dan interaksi senyawa yang pertama itu tefentin ya terhadap EGFR. Ya, bisa kita lihat ada hydrogen bond-nya di sana dan juga ada P-sigma-nya juga. Lalu ini pada senyawa debromohimendialdisin ya. Lalu pada senyawa 1,2 benzenidiol.
lalu pada senyawa di butil pitalat, dan mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Dan penelitian ini menurut saya masih masih kurang dan harus dilanjutkan pada studi molekular dinamika molekular untuk melihat apakah dapat dioptimalisasi ya secara bagus atau tidak senyawa dari Phyllita carteri ini. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih atas pemaparannya. Untuk saat ini sesi tanya jawab langsung saya buka saja. Jadi untuk teman-teman Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau raise hand dan menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Dipersilahkan bagi yang ingin bertanya. Oke, Alfa bisa langsung disampaikan pertanyaannya? Ya, sebelumnya terima kasih atas pemaparan presentasinya ya, Mas. Menarik banget. Ini mungkin yang saya ingin tanyakan tentang hasilnya Mas tadi di bagian visualisasi 2 dimensi. Nah, itu ada bagian yang unfavorable bonds. Apakah adanya informasi interaction ini bakal mempengaruhi keputusan Mas dalam menggunakan hasil docking ini? Mungkin ini saja yang saya tanyakan berhubungan dengan interaksi unfavorable bonds. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Alfa. Iya, betul sekali. Mungkin dari hasil interaksi ini kan baru satu baru satu aplikasi mungkin yang saya gunakan ya. Saya belum mencoba menggunakan ya Allah lupa saya namanya itu, yang dari Java itu. Itu yang untuk mengukur interaksi juga. Dikplot, Nah, Mas. Atau iya Leakplot. Iya, makasih Alfa. Saya belum lihat melalui Leakplot ya. Ini masih dalam melalui Discovery Studio ya. Mungkin saya nanti baru bisa putuskan hasilnya ketika saya bisa lihat juga melalui Leakplot mungkin Mas Alfa. Karena biasanya juga yang saya ketahui mungkin ya, saya juga tidak bisa memastikan ya, tapi mungkin terdapat perbedaan dari hasil yang saya dapatkan di Discovery Studio ini. Mungkin seperti itu Mas Alfa. Oh, oke. Terima kasih Mas atas jawabannya. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Jadi, apakah dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin ditanyakan terkait dengan penelitiannya Naufal? Baik, karena dirasa sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, maka sesi tanya jawab saya cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih atas pemaparannya dan juga jawaban dari pertanyaan dari teman-teman. Dan untuk next kita akan lanjut ke presenter selanjutnya. Tapi sebelum itu minta tolong dari teman-teman bisa untuk mengisi voting best presenter ya, yang linknya sudah ada di kolom chat. Jadi nanti di akhir bakal ada pengumuman best presenter.